Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilma Aulia Adelin dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 4B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Ad-Darimi sebagai tugas akhir dari mata kuliah kajian kitab hadis. Jadi sebelum kita masuk ke biografi Imam Ad-Darimi, sebaiknya kita tahu tentang kodifikasi hadis. Oke, kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tadwin, yang berarti mengumpulkan dan menyusun. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya tersebut ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkap dari Imam Ad-Darimi adalah Abdurrahman bin Abdurrahman bin Al-Fadl ibnu Bahran ibnu Abdus Samad. Biasanya disebut dengan Imam Ad-Darimi. Ia juga dinisbahkan kepada Al-Tamimi, kabilah di mana ia bernaung. Juga dinisbahkan kepada Darim ibnu Malik dari Bani Tamim. Di samping itu, beliau juga dinisbahkan dengan As-Samarqandi, suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Di dalam buku studi kitab hadis disebutkan bahwa Ad-Darimi dilahirkan di kota Samarkand pada tahun 181 Hijriah dan wafat pada tahun 255 Hijriah dalam usia 75 tahun, bertepatan di hari Tarwiyah sesudah asar, dan beliau dimakamkan pada hari Arafah bertepatan hari Jumat di Marwah. Selanjutnya adalah rihlah ilmu dari Imam Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi sejak kecil telah dikaruniai kecerdasan sehingga ia mudah untuk memahami dan menghafalkan setiap apa-apa yang ia dengar. Dengan bekal kecerdasannya tersebut, ia menemui para syekh untuk belajar ilmu, baik kepada ulama yang lebih tua maupun kepada ulama yang lebih muda. Sehingga sebagian besar ulama pada masanya telah dikunjungi dan beliau serap ilmunya. Walaupun tidak semua ilmu yang diterima kemudian diriwayatkan kembali. Samarkand adalah kota yang tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya para ulama, walaupun tidak semasyhur kota-kota lain di negara Islam. Meskipun demikian, Imam Ad-Darimi itu tidak merasa cukup dengan apa yang ada di Samarkand. Ia kemudian mengadakan rihlah atau berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ia mengunjungi Khurasan, kemudian berkunjung ke Irak untuk belajar kepada ahli hadis yang ada di sana, termasuk di Baghdad, Kufah, Wasit, dan di Basrah. Ia juga mengunjungi Syam dan belajar kepada para ulama hadis yang berdomisili di Damaskus, Hims, dan di Suwar. Ia juga pergi ke Jazirah dan Hijaz. Di Hijaz ia belajar hadis kepada sebagian ulama yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Setelah pengembaraannya itu, ia kemudian kembali ke kota Samarkand, kota kelahirannya, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hadis yang telah ia pelajari di kota-kota Islam sebelumnya. Oke, selanjutnya guru dan murid dari Imam Ad-Darimi. Dalam perjalanan hidupnya, terutama sebagai seorang ulama hadis, Imam Ad-Darimi telah menimba ilmu dari sejumlah guru dan para ulama terkenal yang ditemuinya selama hidupnya.
Imam Ad-Darimi belajar kepada para syekh. Beliau sangat banyak memiliki guru. Di antara guru-guru beliau yang pertama ada An-Nasr bin Syamil, ada Abu An-Nasr Hashim bin Al-Qasim, ada Marwan bin Muhammad, ada Yazid bin Harun, Utsman bin Umar bin Faris, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga banyak memiliki murid-murid yang belajar dan meriwayatkan hadis dari beliau. Adapun di antara murid-murid beliau itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hasan. Nah, yang disebutkan tadi itu mereka semua usianya lebih tua daripada Imam Ad-Darimi. Ada juga murid beliau Abu Zur'ah, Abu Hatim, Umar bin Muhammad Al-Bajiri, Ja'far bin Muhammad Al-Faryabi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kitab dari Sunan Ad-Darimi. Di antara karya yang terkenal dari Sunan Ad-Darimi adalah kitab hadis yang diberi judul dengan Al-Hadis, Al-Marfu, Al-Mauquf, Al-Maqtu. Bisa disebut dengan Sunan Ad-Darimi. Kitab ini berisi hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Sebagian besar dari hadis yang terdapat dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis marfu. Namun ada kalanya Sunan Ad-Darimi itu memperpanjang lebar pembahasan dengan menambah hadis yang marfu dan mengemukakan berbagai athar sahabat maupun tabi'in. Nah, sistematika dari penyusunan kitab ini menyesuaikan tata urutan sistematika kitab fikih. Kitab ini memiliki sistematika penyusunan yang terangkai dalam 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 hadis. Lalu metode yang dilakukan Sunan Ad-Darimi dalam penyusunan kitabnya, yang pertama adalah pengumpulan hadis, yang kedua pemenggalan hadis, dan yang ketiga penyusunan hadis. Kitab ini populer hanya di kalangan ulama dan ahli hadis saja, sementara di kalangan ulama pada umumnya kitab Sunan Ad-Darimi tidak banyak dikenal karena kitab hadis ini tidak banyak mengemukakan hadis dari apa yang sudah ada dalam kitab Kutubus Sittah. Namun, kitab Sunan Ad-Darimi ini menempati posisi yang cukup tinggi di kalangan ulama hadis. Lalu kritik ulama tentang kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab Sunan Ad-Darimi menurut Muhammad Abdurrahman bahwa belum ada ulama yang spesifik mengkritik kitab Sunan Ad-Darimi. Hal ini disebabkan karena masih jarangnya kitab ini dan belum ada syarah yang membahas hadis-hadis dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa jadi pembelajaran teman-teman di luar sana dan bisa bermanfaat bagi saya dan siapapun yang mendengarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.